Bagi jamaah yang duduknya jauh-jauh bisa mendekat, jangan jauh-jauh. Anak sayang sama antum. Sini jangan jauh-jauh. Yang duduk jauh-jauh sini bisa mendekat. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kurang semangat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sebelah kiri sehat semua? Alhamdulillah. Hafizakumullah jami'an. Sebelah kanan gimana? Sehat semua, Pak? Alhamdulillah, hayakumullah. Kita lanjutkan saudaraku materi kita pada pembahasan pada sirah malam hari ini, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pemuda yang kita kenal beliau itu sangat kaya, ya. Banyak orang yang memberikan asumsi atau pemikiran bahwasanya beliau adalah manusia yang enggak memiliki harta. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaya luar biasa. Tetapi kekayaan beliau itu tidak membuat beliau terlena dari kehidupan dunia. Bahkan semua dia berikan fi sabilillah. Terlebih tatkala beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Dan tatkala Nabi alaihi salatu wasallam, kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pulang dari Syam atas perbekalan, yakni modal yang diberikan oleh Khadijah bintu Khuwailid, ya, diberikan modal ya oleh Khadijah untuk berdagang, dan diutus bersamanya ghulam, seorang bocah laki-laki bernama siapa? Maisarah. Ya, ketika pulang dari safar, dan di dalam safar itu terbukti bahwasannya apa? Kalau kita ingin mengetahui karakter, sifat, amanah, kejujuran pada diri orang lain, ajak dia safar. Ya, kasih dia harta, ajak dia muamalah, kita akan tahu bagaimana karakter itu orang. Ya. Maka ketika pulang dari safar, ya, 2 bulan setelah pulang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajak menikah oleh siapa? Oleh pamannya Khadijah. Ya, yakni setelah kabar yang Khadijah terima dari Maisarah, ya, akan kebaikan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Maisarah, ya, Khadijah tertarik. Akan apa? Akan keindahan akhlak, amanah, jujurnya, ya, dan pintar berbisnisnya Nabi alaihi salatu wassalam membuat Khadijah tertarik dan jatuh cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau, ya, dalam asar yang sahih dari kitab-kitab sirah, beliau meminta kepada pamannya untuk apa? Pamannya menawarkan Khadijah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Khadijah, keponakannya. Nabi alaihi salatu wasallam mau menikah dengan Khadijah, ya. Karena kesuciannya, karena Khadijah yakni mannernya juga baik, akhlaknya baik, dan juga bisa menjaga diri dengan baik. Ya.
Padahal Khadijah itu janda sudah berapa kali? 2 kali telah kita sebutkan. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Khadijah dengan harta yang enggak main-main jemaah. Ya. Dengan mahar berapa? 20 ekor unta yang masih muda. Berapa ratus, Allahu Akbar, itu berapa ratus juta itu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak main-main. Ya. Kemudian dari kisah ini apa yang bisa kita ambil jemaah? Maka qala al-muallif hafizahullahu taala, berkata penulis, ya, nastafidu min qissati zawajir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah radhiyallahu anha ardah. Ya, apa yang bisa kita ambil? Mada nastafid? Ini yang sering kita garis bawahi. Apa sih yang bisa kita ambil? Karena sirah lagi-lagi bukan hanya sebatas cerita dongeng, tidak, tetapi apa? Istadil bimakan ala ma yakun fa innal umur ishtibah. Maka ambillah tips dan clues, yakni petunjuk dari apa yang telah terjadi di zaman dulu, ya, untuk kalian terapkan di zaman yang akan datang, di zaman ini. Fa innal umur ishtibah. Karena apa? Perkara dahulu dan perkara sekarang itu serupa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kata penulis hafizahullahu taala, yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, kisah pernikahan atau faidah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Allahu akbar. Berkata penulis, laqad sami'at Khadijah radhiyallahu anha al-katsir min al-akhbar an sidq ar-rasul, ya, wa an amanatihi, fa ba'athat ilaihi liyutajira laha. Ya, maka Khadijah ketika mendengar kabar akan apa? Kejujuran Nabi dan amanah beliau. Dan dua sifat ini jemaah, jujur dan amanah, merupakan sifat yang penting untuk dimiliki setiap muslim dan muslimah. Jujur, amanah. Ya, ini sifat yang harus diprioritaskan bagi setiap apa? Muslim dan muslimah untuk ada pada diri mereka. Ya, ketika mendengar kejujuran dan amanah Nabi alaihi salatu wassalam dari Maisarah, maka Khadijah, ya, menginginkan Rasul sebagai apa? Suaminya, ya. Kemudian ketika Maisarah juga menjelaskan akan akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam, Khadijah langsung tertarik untuk menikah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garis bawahi kata penulis, hadza yadulluna ala rajahati aqli hadhihi al-mar'ah. Ini menunjukkan apa? Rajahati aqli al-mar'ah, kecerdasan akal pada wanita ini, yakni pada Khadijah. Kenapa cerdas jemaah? Allati badarat ila ta'amuli ma'a Rasul. Beliau langsung bersegera ingin apa? Ingin bermuamalah, ingin kenal dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khadijah tahu akan apa? Akan amanah. Wazdadat qana'atuha bi amanatihi. Khadijah merasa tenang, nitipin harta, yang mana harta tersebut harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh Khadijah, dan harta tersebut enggak pernah diberikan kepada laki-laki yang beliau sewa untuk berdagang. Kita sebutkan di pertemuan yang lalu, Khadijah sering apa? Sering yakni memerintahkan laki-laki Quraisy untuk berdagang, bawa harta mereka dan bagi hasil ketika pulang. Tetapi harta tersebut harta yang beda ketika Khadijah berikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harta yang enggak pernah beliau berikan. Allahu akbar. Tapi kepada Rasulullah ini beda, amanah orangnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merasa tenang, merasa qanaah akan apa? Harta yang beliau titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lama akhbaraha ghulamuha Maisarah, ketika Maisarah menceritakan kepada Khadijah. Ya. Saudaraku kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, lihat. Ketika seseorang ingin mengetahui akhlak, amanah, kejujuran pada diri orang lain, pada diri temannya, ajak dia safar atau berikan dia amanah atau berikan dia harta. Lihat, jujur enggak dia? Amanah enggak dia? Orang itu akan terlihat. Ya, mungkin kita bisa kamuflase, tetapi ketika diberikan tersebut, diajak safar untuk keluar, akan kelihatan. Ya, akan kelihatan yakni tabiat, karakter serta watak pada diri kita jemaah. Ya, itu pun terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar berkata kepada salah seorang di antara kaum muslimin, ya, berkata, "Man yuzakkik?"
Siapa yang memberikan tazkiyah kepadamu wahai pemuda? Siapa yang memberikan apa? Rekomendasi kepadamu? Ada salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ana wahai Umar, ana ya Amirul Mukminin." Ya, Umar bertanya kepada orang tersebut yang bisa memberikan rekomendasi kepada ni orang yang belum dia kenal. Kata Umar, "Hal safarta ma'ah?" Apakah kamu pernah safar bersamanya? Kata ni orang, "La." Kemudian kata Umar, yakni amaltahu bidirham wa dinar, apakah kamu telah memberikan, yakni bermuamalah kau berikan dinar dan dirham kepada orang tersebut? Kata orang, enggak pernah ya Umar, enggak pernah. Iya. Kemudian kata Umar bin Khattab, wallahi alladzi la ilaha illahu ma ta'rifu, demi Allah yang mana tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, kau tak mengenalnya. Allah. Ya, maka jangan sembarangan jemaah ketika kita mengatakan ini orang baik. Ya, terlebih antum baru kenal. Ya, ini orang amanah, ini orang jujur. Ya, kecuali kalau antum memang sudah sering bersamanya, antum mengetahui bagaimana kehidupannya atau dari orang yang antum kenal baik darinya. Wallahu a'lam. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, fas-safaru huwa alladhi yakshifu haqiqatar rajul, maka dengan safar akan tersingkaplah hakikat pada diri seseorang. Ya, saya telah Anda sampaikan, mungkin kita bisa kamuflase, bisa pura-pura baik, bisa yakni Allahu akbar. Ya, pada saat kita mukim, tetapi ketika dia safar bersama temannya, itu ketika umrah terlihat jemaah. Ya, ketika umrah itu terlihat. Hatta pada diri ustadznya itu kelihatan. Ketika dia mungkin kurang sabar atau dia mungkin yakni kurang tenang ketika safar, gampang marah, dan itu kelihatan jemaah ketika safar. Ya. Wa yudhhirul khufaya walidzalik, ya, wa yudhhirul khufaya, maka akan menyingkap apa-apa yang tersembunyi pada diri orang tersebut. Maka berkata penulis, "Fadda'iyatu ya'khudhu min anati Khadijah radhiyallahu anha darsan da'wiyan mufidan fit ta'anni wa 'adamil 'ajalah." Lihat, maka seorang dai atau seorang muslim hendaknya mengambil pelajaran darsan da'wiyan mufidan, pelajaran ya di dalam dakwah yang bermanfaat. Dari apa yang diterapkan oleh Khadijah, dari sifat yang pertama adalah at-ta'anni, yang kedua adamul ajalah. Perhatikan, yang pertama at-ta'anni. At-ta'anni itu adalah apa? Kehati-hatian. Ta'anna ya ta'anna. Artinya apa? Kehati-hatian dalam mengambil sikap. Dan yang kedua adamul ajalah. Ya, tidak tergesa-gesa. Terlebih kepada setiap dai. Jangan mudah menghukumi seseorang. Ya, tatkala seseorang mungkin dia enggak tahu hakikat bagaimana kehidupannya, maka dia harus hati-hati mengambil sikap. Dan ini contoh terjadi pada zaman para salafun saleh, terutama pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mulai dakwah sirriyah. Lihat, Allahu akbar. Sifat ta'anni dan tidak tergesa-gesa yang diperlihatkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam Sahih Muslim, Nabi pernah berkata kepada ya Ashaj Abdul Qais. Siapa? Ashaj Abdul Qais. Ashaj Abdul Qais ini jamaah, nama aslinya adalah Al-Munzir bin Amr. Ya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashaj Abdul Qais, ya, wahai Ashaj, inna fika khaslatain, ya, yuhibbuhum Allahu. Sesungguhnya wahai Ashaj, pada dirimu itu ada dua sifat yang Allah cintai. Allahu akbar. Pada dirimu wahai Ashaj, yang mencintai siapa jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sifat yang Allah cintai pada dirimu wahai Ashaj. Yang pertama adalah apa? Al-hilmu. Yang kedua al-anat. Yang pertama apa? Al-hilmu. Yang kedua adalah al-anat. Dari sisi bahasa al-hilmu itu mudah pemaaf. Dari sisi bahasa mudah memaafkan orang lain, enggak gampang marah. Al-anat yakni berhati-hati dalam mengambil sikap. Ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi, ya. Siapa nama Imam An-Nawawi jemaah?
Hah? Nah, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Asy-Syafi'i. Allah. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Asy-Syafi'i. Abu Zakaria jamaah, bukan Zakaria yakni Kang Cilok sini, bukan. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim, namanya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ana sampai gemeter jamaah ingat kisah ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah itu punya kitab syarahnya Sahihul Bukhari yang bernama Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, yang menjelaskan, yang mensyarah hadis-hadis yang dinukil, dicatat di dalam Sahihul Jami' atau kita kenal dengan Syarah Sahih Bukhari. Dan kitab yang seleting, yang selevel dengan kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, yakni Fathul Bari, adalah kitabnya Al-Imam An-Nawawi ini jamaah. Kitab yang selevel dengan kitab apa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari adalah kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Allahu Akbar. Kitab yang selevel jamaah dengan kitab Fathul Bari. Betapa berkahnya waktu yang mereka miliki jamaah. Allahu Akbar. Jamaah, manfaatkan waktu. Manfaatkan waktu untuk bisa belajar dengan baik. Allah Subhanahu wa taala enggak menuntut kita untuk menjadi ahli ilmu, tidak. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan kita mendapatkan predikat sebagai penuntut ilmu, talabul ilmi. Allahu Akbar. Ya, terkadang kita ini sibuk dengan hal-hal yang enggak penting. Kalau sifatnya kita mungkin cari kebutuhan, tafadhol. Tetapi terkadang hal-hal yang sifatnya enggak penting itu lebih kita dahulukan dari hal-hal yang kita butuhkan untuk kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat. Allahu Akbar. Terkadang orang untuk datang ke kajian beratnya minta ampun, tetapi kalau diajak untuk ngopi cepatnya bukan main. Ana heran. Ngaku ngikut sunnah, tetapi diajak untuk hadir ke majelis ilmu, terlebih yang dibahas tentang sirah nabinya, beratnya ada aja alasannya. Tetapi ketika diajak untuk hal-hal yang sifatnya mubah, cepatnya setengah mati. Subhanallah. Akhi, ini di sini Sherlock dong. Di sini Sherlock dong. Dikirim informasi kajian sepi. Enggak ada effortnya sama sekali. Hati-hati jamaah. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, apabila Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, yufaqihu fiddin. Allah mudahkan bagi dirinya untuk faham akan agama Allah Subhanahu wa taala, dan pemahaman terbaliknya adalah apa? Ketika Allah enggak menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah biarkan dia enggak faham agama jamaah. Allahu Akbar. Belajar jamaah, atur waktu. Ya, hadir kajian rutin, buat bikin jadwal-jadwal kajian. Bikin jam segini anak harus hadir, jam segini anak harus hadir, terjadwal, jadi indah, enggak sekedarnya. Ya, serta minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk bisa hadir dan mendapatkan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, ya, makna al-hilmu, kata Al-Imam An-Nawawi, ya, dalam kitabnya Al-Minhaj, adalah makna al-hilmu wa huwal aqlu, adalah kecerdasan yang Allah suka pada diri Asyaj Abdul Qais. Yang pertama adalah kecerdasan akalnya siapa? Asyaj ini. Dan yang kedua al-anatu. Makna al-ana kata Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Asy-Syafi'i adalah at-tathabbutu wa tarkul ajalah, yakni kokoh. Ya, kokoh dalam apa? Dalam menentukan suatu hukum, dalam menyimpulkan suatu hukum, dan yang kedua tidak tergesa-gesa. Allahu Akbar. Ini sifat yang Allah suka pada diri siapa? Asyaj Abdul Qais. Ya.
Wa kana Syekh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, yaqifu 'indan nas, suatu hari beliau ketika tiba di wilayah Uyainah, ya, wilayah jazirah Arab, ada sebuah mantiqah namanya Uyainah, ya, Uyainah. Ketika beliau Muhammad bin Abdul Wahhab sampai di sana, itu banyak orang lagi tawaf jamaah. Lagi banyak tawaf di kuburannya siapa? Zaid ibnul Khattab. Zaid ibnul Khattab lagi pada tawaf. Tawaf di sono, no, bukan di Ka'bah. Sekarang lagi tawaf di Iran lagi nih. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nikmatnya tauhid jemaah. Ketika melihat orang-orang tersesat dari jalan Allah, itu nikmatnya tauhid. Ya, terkadang kita merasakan nikmatnya sunnah ketika melihat orang-orang itu yakni meleset dari Islam sebagaimana melesetnya busur panah dari panahnya. Allahu akbar. Nikmatnya sunnah dan nikmatnya tauhid. Ketika orang-orang lagi bertawaf di mana? Di kuburan Zaid ibn Khattab di Uyainah. Ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini enggak punya power ketika itu untuk berdakwah. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau hanya mengingatkan kepada mereka yang tawaf dengan ucapan yang simple. Wallahu khairun min Zaidin. Allah itu lebih baik daripada Zaid. Ditinggal mereka udah. Yang penting aku udah menyampaikan kepada mereka, aku udah berdakwah, mengingatkan kepada mereka, dan cukup itu. Enggak perlu panjang lebar debat-debat sampai menyampaikan dalil, apalagi sampai adu pukul, jangan. Itu bukan hikmah dalam berdakwah. Ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab hanya mengatakan apa? Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada siapa? Daripada Zaid. Ditinggal oleh beliau. Zaid Khattab jamaah. Siapa Zaid bin Khattab jamaah? Zaid bin Khattab. Naam. Ya. Saudara kandungnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Zaid bin Khattab, saudara kandungnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ardah. Dan beliau adalah orang yang sahabi yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam, menerima Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Zaid ibn Khattab adalah sahabat yang ikut apa? Kaum muslimin ketika perang bersama apa? Orang-orang yang murtad di Ma'rakatur Riddah. Ya, dan Zaid ibn Khattab adalah sahabat yang terbunuh ketika apa? Ma'rakatul Yamamah. Syahid di mana? Perang Yamamah. Saudaraku kaum muslimin, ketika berkata Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya Allah lebih baik daripada Zaid. Maksudnya apa? Jangan begini kepada Zaid. Ingin tawaf-tawaf di Ka'bah, di rumah Allah, begitu maksudnya. Tetapi beliau enggak punya power untuk berdakwah, untuk menyampaikan. Maka para ulama kita itu banyak mengambil sikap apa? Kehati-hatian dalam berdakwah. Ada pertimbangan apa? Maslahat dan madarat, enggak tergesa-gesa. Ya. Terkadang kita nih anak-anak ataupun yang masih muda melihat orang tua kita belum kenal sebagaimana kita kenal sunnah, udah galak duluan. Ya. Abah, potong tuh celana. Nah ini potong aja celana abahnya. Ntar abahnya pakai celana apa jamaah? Ya. Umi pakai jilbab panjang, dipakein karung uminya. Ya akhi, at-ta'anni fi da'wah. Yang lembut dalam berdakwah. Lihat fase-fase ketika dia menyampaikan apa? Dakwah kepada orang tuanya, atau orang tua kepada anak-anaknya, atau kepada sahabatnya, kepada saudari-saudaranya. Allahu akbar. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan hal ini kepada kita semua. Dan para ulama kita rahimahumullah juga banyak menerapkan apa? Banyak menerapkan kehati-hatian di dalam berdakwah dan mengingkari kemungkaran. Ya, maka dakwah itu bertahap jamaah. Dakwah itu apa? Bertahap dengan ta'anni. Ya, butuh kesabaran, kehati-hatian dan tidak sebatas semangat dalam berdakwah. Ya, dan kita tidak mempertimbangkan maslahat dan madarat, ini jangan. Maka kita harus berhati-hati dalam berdakwah. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Kemudian poin yang kedua dari kisah pernikahan Nabi bersama siapa?
bersama Khadijah radhiyallahu anha. Warada fi ba'di kitab as-siyar, ya telah dijelaskan di sebagian kitab sirah bahwasannya apa? Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah kana bidayatuhu 'aradan min ba'di ma'arifiha 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam az-zawaj minha. Awal pernikahan Nabi bersama Khadijah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan di sebagian kitab-kitab sirah, itu diawali dengan aradan, apa? Penawaran. Oleh siapa? Amr bin Asad. Siapa Amr bin Asad? Ayo, pamannya Khadijah, yang menawarkan kepada, yang menjadi walinya Khadijah pada saat itu. Maka pernikahan Nabi itu diawali dengan apa? Dengan apa? Dengan penawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ayyan kana al-amr, namun bagaimanapun caranya jamaah, fa huwa yudzakkiruna bi ahammiyati hirsil awliya ala tazwiji banatihim walau an tariqil 'aradi. Lihat, dan hal ini memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita jamaah. Akan apa? Lihat, akan sikap yang dilakukan dan semangat yang diperlihatkan oleh siapa? Oleh walinya Khadijah. Untuk apa? Menawarkan dirinya Khadijah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh pamannya Khadijah. Faqad kasabat Khadijatu, karena bentuk penawaran ini oleh pamannya Khadijah, maka Khadijah mendapatkan apa? Kemuliaan yang sangat agung jemaah. Kenapa? Karena beliau ditawarkan kepada sosok yang paling mulia, maka dengan yang Khadijah mendapat kemuliaan. Allahu akbar. Ya. Wa asbahat Khadijatu li afdalil khalqi. Ya, maka Khadijah ya menjadi sosok manusia terbaik. Karena apa? Karena beliau ditawarkan kepada manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan gelar yang baik, yaitu umman lil mukminin, ibunda para kaum mukminin. Ya. Kenapa jamaah dinamakan ummul mukminin itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Dinamakan ummul mukminin Aisyah, ummul mukminin Hafsah, ummul mukminin Safiyah, ummul mukminin Khadijah, dan lain sebagainya. Kenapa jamaah? Aywa, karena apa? Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam itu selevel dengan ibunda mereka. Maka menikah dengan ibu hukumnya haram alal itlaq, enggak boleh. Iya, maka sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, istri-istri beliau enggak boleh ada yang dinikahin. Iya, enggak boleh. Allahu akbar. Hatta Aisyah itu enggak boleh ada yang melamar. Kenapa? Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat gelar ummul mukminin radhiyallahu anhunna jami'an. Walaqad ra'ayna hadzal 'arad yaridu fil Qur'an, dan penawaran ini juga kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan kisahnya Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa alaihi salam safar ke wilayah atau ke negeri Madian. Madian ini yakni kaumnya siapa jemaah? Hah? Kaumnya siapa? Madian? Hah? Ahsan. Syuaib. Ya, Nabi Musa pergi ke Madian, ya, dan mendapati dua orang wanita, ya, lagi berjibaku berusaha untuk ngambil air, kesulitan, ya, bareng dengan laki-laki yang lain. Akhirnya Musa berangkat dari apa? Kebaikannya, ketulusan hatinya, nggak nyari muka jamaah, nggak kayak ente, nggak nyari muka jamaah, tulus karena Allah. Bantu ini dua orang perempuan, dibantuin diambilkan air. Udah selesai, terima kasih kepada Musa, ini anaknya pulang. Dua orang perempuan, dia cerita sama abahnya akan Musa nih baiknya luar biasa, gantengnya juga Musa sallallahu ya alaihi salam. Ya, Allah kisahkan, qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya. Ya, ketika diceritakan sama abahnya, abahnya panggil, wahai Musa, ana ingin menikahkan kepadamu salah seorang di antara dua putriku. Allah.
Dua putriku jemaah. Pilih Musa mau yang mana? Ana ingin nikahin ente sama salah seorang di antara mereka, mau yang mana? Kalau ente gimana jemaah? Antum gimana jemaah? Tar dulu, lihat dulu jawabannya, jangan main pilih aja. Ya. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Tapi imbalannya kau kerja sama ana 8 tahun. Mau jemaah? Kerja 8 tahun dapat anaknya. Mikir-mikir antum. Sahih. 8 tahun ya, Mam, bukan waktu yang singkat. Ya, jangan main pilih aja. Ya. 8 tahun kerja sama anak, itu sebagai bentuk mahar, ya. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Tetapi apabila kau sempurnakan jadi 10 tahun, bukan 8 tahun, maka itu kebaikan atas dirimu, yakni infak dan sedekah darimu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik, satajiduni insyaallah minas salihin. Ya, maka dengan penawaran ini dan imbalan dari pekerjaan selama 8 tahun, ini aku enggak ingin memberatkanmu wahai Musa. Lihat. Sebagai walinya enggak ingin memberatkan kepadamu Musa alaihi salam. Ya. Maka insyaallah kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Perhatikan jamaah dari ayat ini, ya. Fa inna hadzal wali lihatain al-bintaini lamma ra'a hadzal rajul as-salih Musa, ya, ketika apa? Ketika wali dari kedua orang putri ini melihat apa? Kesalehan, kebaikan pada diri Musa alaihi salam, ya, maka langsung apa? Langsung ijtahada fi tazwijihi ihda ibnatai raghbatan fi kasbi ar-rajul as-salih wa lam yantadhir hatta ya'ti al-khatib. Ketika walinya ini melihat, ya Allah, ini orang baik, ya, langsung cepat-cepat jamaah. Itu zaman dulu begitu jamaah. Ya. Cepat-cepat pergi ke Musa ditawarin. Ini ada dua putri. Mau pilih yang mana? Nikahin deh, bismillah. Ketika dia lihat ada laki-laki yang saleh, bukan yang berfulus, yang saleh, yang baik. Ya. Ya, yang berilmu. Ya, maka dia cepat-cepat. Jangan sampai apa? Jangan sampai dia menunggu. Karena apa? Demi mendapatkan kebaikan yang ada pada diri ini laki, pada diri ini orang. Ya, dan dia lam yantadir hatta ya'ti al-khatib. Dan wali enggak menunggu sampai apa? Ada seseorang atau lelaki yang melamar putrinya. Dia enggak menunggu, langsung bersegera mendatangi Musa alaihi salam. Ya, begitupun kisahnya siapa? Ketika Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada siapa? Kepada Utsman, kepada Abu Bakar. Akhirnya sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitupun Umar melakukan hal tersebut, penawaran, ya, kepada kaum muslimin yang beliau lihat baik pada diri mereka. Ya, perhatikan jamaah. Walidzalika fa inna min haqqi banatina wa akhwatina, dan termasuk hak putri-putri kita dan saudari-saudari kita adalah apa? Adalah kita selaku wali, selaku ayah, selaku saudara, ya, kita berusaha untuk apa? Untuk menawarkan pernikahan bagi mereka. Ya. Karena kita perhatikan banyak di antara wanita muslimah yang mereka belum punya pasangan. Ya, kenapa? Bila zawaj bisababi annal ab wal akh la yataharrak li banatihi aw li akhwati. Karena para wali atau para orang tua atau para saudara mereka itu enggak ada yang bergerak untuk menawarkan bagi siapa? Bagi anaknya atau bagi saudarinya. Ya, Allahu akbar. Wa yara fi dzalika aiban wa naqsan. Lihat, bahkan di akhir zaman itu mereka menilai hal ini, yakni menawarkan anak-anak mereka itu sebagai aib dan kekurangan pada keluarga mereka. Allahu akbar. Ya. Walakinna 'ala ar-rajuli an yuhassina at-tariq 'arad ibnatihi aw ukhtihi 'ala man yurid. Maka hendaknya para wali itu mereka mencari cara yang terbaik untuk apa? Menawarkan putri-putri mereka atau para saudara menawarkan saudari-saudari mereka kepada siapapun, ya, dari kalangan lelaki yang saleh, yang baik. Ya. Agar apa? Agar mereka menikahi putri-putri mereka atau saudari-saudari mereka. Faedah yang ketiga, yang terakhir jemaah.
Inna fi hadzal zawaj, ya, dalam pernikahan ini terdapat apa? Darsan fi ahammiyati ikhtiyari rajul lizaujah. Maka terdapat pelajaran yang penting. Ya, terdapat apa? Pelajaran yang penting yang harus selektif bagi setiap wanita yang salehah untuk memilih suami yang saleh. Wa aksu, sebaliknya, bagi lelaki yang saleh untuk memilih apa? Wanita yang salehah. Ya, far rasul kama nara ikhtiyara imra'atin umruha 40 aman. Ya, padahal kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan wanita yang usianya tak lagi muda. Ya, Khadijah terpaut 15 tahun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memilih siapa? Khadijah untuk menjadi istrinya, dan Khadijah enggak pernah dimadu selama masa hidupnya Khadijah. Tidak pernah dimadu, garis bawahi, semasa hidupnya Khadijah. Ya. Ya, kenapa? Rasulullah SAW sangat mengutamakan Khadijah karena kesuciannya dan karena kebersihan diri pada Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Padahal apa? Banyak di antara pembesar-pembesar Quraisy, ya, orang-orang terbesar Quraisy, orang-orang kaya ya di bangsa Arab, itu mereka apa? Melamar Khadijah, tapi dia apa? Ditolak, farafadat, enggak mau Khadijah. Tetapi ketika melihat dan mendengar, bukan melihat, afwan, mendengar akan apa? Akan kebaikan akhlak, amanah serta kejujuran ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hebatnya belum diangkat sebagai seorang rasul. Kalau beliau sudah diangkat sebagai seorang nabi lain cerita. Tetapi beliau sebagai apa? Pedagang biasa, bahkan pengembala kambing, kita ketahui bersama. Ketika mendengar kebaikan ini, akhlak ini pada diri Rasulullah, amanahnya, kejujurannya, kebaikannya, Khadijah bersegera bahkan meminta pamannya untuk menawarkan dirinya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahu akbar. Ya, idzan kata penulis, hunaka nuqtah iltiqaun fi ikhtiyari zauj wa ikhtiyari zaujah. Maka terdapat titik temu kata penulis dalam kisah ini. Apa? Terhadap apa? Terhadap pemilihan, yakni memilih pasangan hidup, ya. Akadaha haditsur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan titik temu ini kata penulis telah dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'atu ya li arba'. Wanita dinikahkan dengan 4 perkara. Yang pertama, liha, karena apa? Hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Dan yang ketiga, karena lijamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, apa? Karena apa? Walidiniha, karena agamanya. Ingin selamat, ingin tenang hidup, faghfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih yang agamanya baik, kau akan tenang. Pilih yang agamanya baik, yang salihah. Kalau tidak kau akan binasa. Allahu akbar. Ya. Maka pemahaman terbaik dari hadis ini, jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada para wali apa? Perhatikan jemaah. Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh. Apabila para wali, perhatikan, apabila telah datang kepada kalian laki-laki yang baik, yang saleh. Khadijah tadi menawarkan kan kisahnya kan. Ini pemahaman jawabannya. Apabila telah datang kepada kalian seorang lelaki yang kau ridhoi akan apa? Akan akhlaknya dan agamanya. Maka ketika 2 poin itu ada pada diri laki-laki tersebut, fazawwijuh, nikahkan segera. Enggak ada tolak ukur yang lain jamaah, nikahkan segera. Kalau tidak, apa? Takun fitnatun wa fasadun 'arid. Maka kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang merata, yang besar. Perhatikan jamaah. Allahu akbar.
Farrajulu qudwatuhur rasul. Maka bagi para lelaki untuk mencari pasangan yang salihah, siapa? Tolak ukurnya Rasulullah. Karena 4 perkara, pilih yang baik agamanya. Dan bagi para wanita ketika mencari pasangan yang saleh, kuduahnya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Allahu akbar. Karena apa? Menawarkan diri kepada laki-laki yang saleh. Wallahu taala a'lam. Insyaallah taala ini pertemuan pada pekan depan dengan 2 poin tambahan dari faedah pernikahan Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu kita masuk pembahasan pembangunan binaul Ka'bah, pembangunan Ka'bah. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk anak terutama, kemudian kepada jamaah sekalian yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita melakukan amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan meridai kita untuk kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal muadzin.